Halo subscriber, aku punya tebak-tebakan nih, serangga apa yang suka bikin sebel? Jawabannya adalah kupu-kupu. Kupu-kupunya gebetan tapi nggak pernah bales chat. Cuma dibaca tapi nggak dibales. Ditunggu saja ya, siapa tahu nanti dibales. Masih ada harapan, harapan jaya. Jadi sambil nunggu balesan chat WhatsApp, enaknya bikin tutorial animasi. Tutorialnya adalah animasi kupu-kupu seperti ini. Bagus kan? Jadi mari kita mulai tutorialnya. Di sini saya bikin resolusinya Full HD atau 1920 x 1080. Kamu bisa bikin sesuka kamu tergantung nanti animasinya mau ditaruh di mana. Kalau Instagram biasanya aspek rasionya kotak, kalau TikTok atau story Instagram biasanya portrait. Karena punyaku mau aku taruh di YouTube, jadi aku pilih Full HD. Saya mau bikin simbol baru buat kupu-kupunya. Jadi saya klik insert lalu pilih new symbol, ganti namanya menjadi kupu-kupu. Atau terserah kamu mau dikasih nama apa, dikasih nama mantan juga boleh. Pastikan tipenya itu grafik ya. Kalau sudah selesai, klik OK. Sekarang saya ganti nama layer 1 menjadi tubuh, karena saya nanti mau bikin tubuhnya di sini. Saya gunakan oval tool buat bikin tubuhnya. Kamu bisa menekan O di keyboard buat mengaktifkan oval tool, atau bisa klik di sini. Selanjutnya pada properties kita bisa ganti warnanya. Saya ganti menjadi coklat tua buat tubuhnya. Selanjutnya gambar oval di sini buat tubuhnya. Masih menggunakan selection tool, dekatkan kursor ke tepi sini lalu seret ke bawah. Lakukan hal yang sama pada bagian bawah. Sesuaikan bentuknya dengan tubuh kupu-kupu yang kamu mau. Bisa kurus atau gendut. Lucu juga kalau kamu bikin kupu-kupu obesitas. Klik menggunakan selection tool, shortcutnya V, lalu buka align, klik di sini dan di sini buat bikin tubuhnya ada di tengah-tengah stage. Jangan lupa ini dicentang ya. Selanjutnya saya bikin kepalanya. Ini nggak wajib sih, saya bikinnya juga dari oval tool. Saya seret sambil menekan shift di keyboard biar jadi lingkaran sempurna. Terus saya taruh kepalanya di sini. Selanjutnya saya bikin antenanya. Saya gunakan line tool, tekan N di keyboard. Bikin garis di sini, kemudian menggunakan selection tool, seret sampai melengkung seperti ini. Duplikat dengan cara seret ke kiri sambil menekan Alt. Kita balik garis yang ini dengan klik pakai selection tool, kemudian buka transform dan klik flip horizontally. Dekatkan kedua antena lalu kita seleksi keduanya. Tekan Ctrl G buat group. Buka align dan klik ini buat bikin antenanya jadi di tengah. Tubuhnya sudah jadi, sekarang tinggal bikin sayapnya. Buat sayapnya, saya akan bikin di layer terpisah. Jadi saya buat layer baru. Klik di sini lalu ganti namanya menjadi sayap. Saya bikin sayapnya pakai line tool seperti ini. Lalu saya tarik-tarik pakai selection tool seperti ini biar melengkung. Beri warna menggunakan paint bucket tool. Klik icon ini atau tekan K di keyboard. Pilih warnanya di sini. Saya pilih biru ya karena saya suka. Selanjutnya saya mau menghias sayap kupu-kupu saya. Kamu bisa menghias sesuka kamu atau ikuti langkah saya.
Jangan lupa layer tubuh dikunci ya, biar nggak ikut campur urusan kita. Seleksi sayapnya, lalu tekan Ctrl G biar sayapnya menyatu menjadi grup boyband. Kalau sudah, bikin sayap lagi di bawahnya. Jangan lupa sayap bawah juga dibikin grup ya. Kalau sudah jadi, kita bisa duplikat buat bikin sayap sebelahnya. Caranya menggunakan selection tool, seleksi sayap atas dan bawah, lalu seret ke kiri sambil menekan Alt. Balik dengan cara klik transform dan pilih flip horizontally. Sesuaikan letaknya. Grup semua sayap lalu buka align dan tengahkan. Kupu-kupunya sudah jadi deh. Sekarang saatnya kita menganimasikan kupu-kupu kita biar bisa terbang. Sebelum itu saya mau mengingatkan jangan lupa subscribe channel ini biar saya bisa bikin tutorial lebih sering lagi. Mari kita isi YouTube Indonesia dengan konten-konten yang bermanfaat seperti tutorial ini. Like juga video ini dan tonton video saya yang lainnya. Sekarang mari kita lanjutkan. Untuk sayap yang bawah, saya taruh di layer terpisah. Ini nggak wajib sih, saya cuma coba-coba. Kamu bisa lewati langkah ini. Antenanya saya perbaiki dulu ya. Sekarang kita mulai menganimasikan. Klik kanan pada keyframe pertama layer sayap. Karena sayapku dipisah jadi dua, saya seleksi dulu kedua keyframe lalu klik kanan. Pilih create classic twin. Selanjutnya kita klik kanan frame ke-10 di layer sayap. Kemudian pilih insert keyframe. Menggunakan free transform tool atau tekan key di keyboard, seret sayapnya di sini sampai jadi tipis seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sayap yang bawah. Kalau punyamu nggak dipisah, cukup sekali saja ya. Selanjutnya duplikat keyframe pertama ke frame 25. Caranya seleksi kedua keyframe, kemudian seret ke frame 25 sambil menekan Alt. Buat layer tubuh kita tambahkan frame biar muncul. Klik kanan di sini lalu pilih insert frame, tekan enter. Animasinya sudah bisa berjalan. Kita bisa mempercepat animasinya dan menambahkan ease biar pergerakannya bagus. Sudah jadi. Sekarang saya mau bikin kupu-kupu ini terbang dari satu tempat ke tempat lain. Saya mau animasinya nanti berjalan di scene 1. Jadi saya klik scene 1. Selanjutnya saya akan memasukkan kupu-kupu yang sudah kita buat tadi ke scene 1. Kita cari kupu-kupu di library. Klik library buat membuka library. Kalau sudah ketemu, kita seret kupu-kupu kita ke stage. Nanti dia akan muncul seperti ini. Ketika kita tekan enter, animasinya belum berjalan. Itu karena kita cuma punya satu frame. Kita perlu menambahkan. Jadi,
Pada detik kedua kita klik kanan lalu pilih insert frame. Nanti animasinya akan berjalan selama 2 detik. Kita kembali ke frame pertama. Atur di mana kupu-kupunya mulai bergerak. Buat menganimasikan, kita perlu menambahkan Classic Twin. Jadi di sini saya klik kanan, lalu pilih Insert Classic Twin. Saya miringkan kupu-kupunya. Pada detik kedua, saya klik kanan, lalu pilih Insert Keyframe. Kemudian saya pindah kupu-kupunya di atas sini. Kita tekan Enter buat menjalankan. Sudah bisa terbang dia, tapi gitu doang. Membosankan sekali ya. Saya mau kupu-kupunya nanti terbang seperti ini. Biar bagus. Jadi saya perlu memasang motion guide. Caranya klik kanan pada layer ini, kemudian pilih Add Classic Motion Guide. Selanjutnya kita gambar jalur kupu-kupunya. Kita tentukan kupu-kupunya nanti terbang lewat mana. Usahakan jangan lewat depan rumah mantan ya. Lewat jalan tol aja biar cepet. Kita bisa gambar jalurnya pakai pen tool. Sebenarnya kamu juga bisa pakai line tool, tapi di sini saya pakai line tool saja. Pen tool ding. Jadi nanti kupu-kupunya akan terbang lewat jalur yang sudah kita gambar. Kita klik keyframe kedua layer kupu-kupu. Lalu kita pindah kupu-kupunya ke ujung garis yang baru kita gambar. Pastikan titik putih di tengah kupu-kupu ini terhubung dengan garis ya. Kita tekan enter. Wush, cepat sekali ya kupu-kupu ini terbangnya. Jadi kita perlu memperlambat. Nanti kalau terlalu cepat bisa jadi tornado. Itu namanya butterfly effect. Jadi buat memperlambat, kita seleksi dulu kedua frame terakhir di kedua layer seperti ini. Kemudian kita seret ke kanan. Di sini saya seret sampai detik ke-8 atau frame 195. Kita tekan enter buat menjalankan lagi. Dia sudah berjalan sesuai dengan jalur. Jalannya juga sudah pas, tidak terlalu cepat, tapi dia tidak berputar mengikuti jalur. Jadi kita perlu menganimasikan perputarannya. Caranya, di setiap tikungan kita bikin dia miring ke arah jalurnya. Misalkan di sini pada frame 21 kita klik kanan lalu pilih insert keyframe. Gunakan free transform tool dan putar sesuai dengan jalurnya. Lakukan hal yang sama pada setiap tikungan. Sudah jadi. By the way, bagian garis motion guide yang hijau ini nanti akan hilang dengan sendirinya kalau kita render. Jadi jangan khawatir dan jangan dihapus ya. Kupu-kupunya sudah bisa terbang dengan bagus seperti ini, tapi masih membosankan karena backgroundnya itu cuma putih. Jadi saya mau kasih background biar lebih lengkap. Sebenarnya saya sudah bikin background air terjun. Cocoklah kalau kupu-kupu ini ditaruh di sana. Saya buka file air terjunnya. Kamu bisa tonton tutorial cara bikin background air terjun ini. Linknya ada di atas sini atau di deskripsi. Kemudian saya kembali ke kupu-kupu. Seleksi kedua layer dengan cara klik. Dibalas pecah chatku. Kemudian saya kembali ke kupu-kupu. Seleksi kedua layer dengan cara klik dari layer guide, lalu klik layer 1 sambil tekan shift di keyboard. Selanjutnya klik kanan lalu pilih copy layer. Kita buka kembali ke air terjun. Pada layer paling atas klik kanan lalu pilih paste layer. Pastikan pilih put duplicate items into a folder. Lalu klik OK, tekan Ctrl Enter.
sudah jadi animasinya. Bagus kan? Sekarang kamu bisa bikin animasi kupu-kupu seperti ini. Jangan lupa dicoba ya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan tonton juga video saya yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya tambah.